이러는지 몰라 도대체 알면서 왜 이러는지 몰라. Film dibuka dengan seorang penyanyi Pongja ternama yang sedang manggung, yaitu Taesong. Ia membawakan lagu Pongja dengan membuat penonton antusias. Pongja adalah salah satu genre musik pop asli Korea Selatan. Kalau di Indonesia mirip-mirip kayak dangdut gitulah ya. Acara yang juga disiarkan di TV itu juga ditonton oleh mantan pelatihnya dulu bernama Jong Jun dan anak buahnya bernama Cho. Mereka mengeluh karena Taesong telah lupa diri semenjak terkenal dan tidak mau menelpon mereka lagi ataupun sekedar mengasih kabar. Lalu mereka pun pergi ke sebuah klub malam untuk mencari kandidat penyanyi Pongja selanjutnya yang akan bergabung dalam agensi mereka. Malam itu seorang pemuda bernama Dalho dan rekan bandnya akan tampil, namun mereka tidak mau membawakan lagu Pongja yang dibuat oleh atasannya dengan alasan kalau itu adalah lagu yang bodoh. Saat lagu pertama dibawakan, mereka mendapatkan apresiasi dari para pengunjung klub. Namun saat lagu kedua akan dibawakan, tak seorang pun anggota band itu mau membawakannya guys. Alhasil itu membuat sang atasan merasa dipermalukan dan mereka pun bertengkar di belakang panggung. Dalho dan bandnya yang beraliran rock pun kembali ke panggung dan bernyanyi lagu rock mereka meskipun hanya beberapa orang tersisa karena klub sudah mau tutup. 이 새끼가 너 지금 뭐라고 그랬어? 너 오늘 Jong Jun yang mendengar suara Dalho pun tertarik dengan suaranya yang khas. Lalu ia menawarkannya untuk bergabung dengan agensi miliknya. Di sini Dalho diiming-imingi akan dibuatkan album sebagai penyanyi solo dan akan menjadi bintang besar nantinya. Dalho pun mau ikut ke Seoul dan mengkhianati bandnya. Nah, singkat cerita, ia sampai di Seoul. Tak seperti yang ia bayangkan. Ternyata tempat itu adalah agensi musik yang kecil dan malah tampak seperti kos-kosan, guys. Di sini Pak Cho menjelaskan kalau Big Sound Entertainment berfokus pada musik Pongja. Dalho tentu ya kan sangat tidak suka pada aliran musik Pongja. Ia hanya mau menyanyi lagu dengan aliran rock. Ia menolak dan berniat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun guys, saat hendak pergi, ia ditahan oleh Jong Jun karena sebelumnya Dalho telah tanda tangan kontrak. Tiba-tiba Soyeon yang merupakan anggota agensi datang. Dalho terlihat senang dan terpesona oleh keelokan tubuh serta parasnya yang cantik. Kemudian Soyeon lah alasan satu-satunya ia bertahan di agensi kecil ini guys. Singkat cerita, mereka mulai latihan perdana. Namun Dalho masih belum bisa move on dari musik rocknya. Jong Jun mulai mengajarkan padanya bagaimana bernyanyi musik Pongja dan lain sebagainya. Tapi Dalho tetap mengatakan dia adalah penyanyi rock bukan penyanyi udik Pongja katanya. Hal itu membuat Jong Jun marah dan membubarkan latihan mereka hari itu. 알면서 왜 이러는지 몰라. Saat makan malam bersama, Jong Jun mengatakan alasannya merekrut Dalho karena ia merasa Dalho adalah penyanyi Pongja alami dan hanya Pongja yang akan menjadikannya bintang terkenal dan ia akan dijadikan raja Pongja olehnya untuk menyaingi Taesong. Di akhir percakapannya, Jong Jun meminta Dalho untuk merapikan rambutnya yang berantakan, tapi Dalho menolak karena itu adalah gayanya. Namun saat di pemandian air panas, ia kaget dengan tato naga yang besar di dada Jong Jun dan itu membuatnya menuruti apa perkataan bosnya itu untuk merapikan rambutnya dan berbusana ala penyanyi Pongja. Setelah itu guys, ketika senja, Dalho melihat Soyeon berdiri di teras kantor agensi mereka melihat pemandangan. Ia pun menghampirinya dan mengajaknya ngobrol lalu menggoda Soyeon. Tiba-tiba ada lampu besar yang menyala dan itu adalah stasiun televisi. Soyeon ternyata selalu melihat itu. Ia berharap bisa tampil suatu saat di sana dan menjadi penyanyi Pongja terkenal. Scene berganti. Dalho berbicara dengan seorang pianis agensinya ketika sedang latihan. Ia bertanya, kenapa pianis ini tidak mencari kerja saja daripada membuang-buang waktu untuk musik Pongja. Sang pianis mengatakan dari semua musik, ia menyukai musik Pongja dan itulah alasannya bertahan. Kata-kata dan nyanyian yang dimainkan oleh pianis ini terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan sambil berjalan, ia pun membawakan nyanyian itu. Namun ia kembali kesal guys.
Malam itu ia ingin pergi ke klub malam untuk bersenang-senang, nyari cewek dan mabuk-mabukan. Namun di sana ia membuat kacau dan hal itu membuatnya berakhir di kantor polisi. Dan tentu saja bosnya Jong Jun juga kena imbasnya. Saat sampai di kantor, ia pun dimarahi dan disuruh untuk ikut bersama Soyeon di perayaan pedesaan dan memulai semuanya dari bawah. Hari perayaan pedesaan pun tiba. Di sini Soyeon bernyanyi Pongjak dengan indahnya. Namun di beberapa lirik terlihat sedikit fals guys. Walaupun hujan melanda perayaan saat itu, ia tetap bernyanyi hingga lirik terakhir dan membuatnya basah kuyup. Dalho membantunya untuk mengeringkan badan sembari curi-curi kesempatan gitulah ya. Paginya mereka berada di ruangan ganti pakaian. Dalho beralasan tidak mau keluar ruangan karena dia bertanggung jawab untuk Soyeon katanya. Padahal emang ganjen kali ya. Setelah itu Soyeon tampil di sebuah klub untuk memperlihatkan kebolehannya di depan pemilik klub demi mendapatkan kontrak di sana. Namun karena suaranya sedikit fals, ia pun dipanggil oleh pemilik klub itu dan mengatakan untuk jadi penghiburnya saja sambil menarik tangan Soyeon. Melihat Soyeon yang tampak gelisah, Dalho pun membelanya guys. Tapi karena ia tak bisa berkelahi, ia pun malah babak belur. Soyeon pun membersihkan lukanya dan mengatakan untuk tidak bertindak sembrono lagi ke depannya. Scene berpindah. Kali ini Bong Dalho serius menekuni musik Pongjak guys. Teman-teman satu agensinya juga menyemangati dan dipandu juga oleh Jong Jun. Jong Jun yang sudah yakin dengan kemampuan Dalho mencoba mempromosikannya kepada salah seorang yang ia kenal telah lebih dari 30 tahun, yaitu seorang produser kaya raya bernama Pak Oh. Kebetulan Jong Jun berhutang banyak padanya. Di sini Jong Jun pun tampak memperjuangkan Dalho dan meminta kesempatan terakhir pada Pak Oh. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dan ia pun mendapatkan kesempatan itu. Di sisi lain, Dalho dan Soyeon sedang ngedate di sebuah kafe dan minum-minum. Mereka bercerita santai dan Dalho mencoba menggoda Soyeon di sana. Saat selesai minum-minum, Soyeon terlihat sangat mabuk dan Dalho merangkulnya sampai ke kantor lalu membaringkannya di sofa. Ia melihat Soyeon tampak begitu cantiknya dan mencoba mencipoknya guys. Namun gagal karena Jong Jun dan Cho datang. Pak Cho mengatakan kalau Soyeon ingin berhenti dan tidak ingin menyanyi lagi dan itu membuat Bong Dalho kaget. Nah malam berikutnya Dalho menjumpai Soyeon di sebuah bukit dan menanyakan kebenarannya. Kenapa ia pergi dan jika ia pergi apa yang harus dilakukannya? Karena Soyeon lah satu-satunya alasan ia bertahan di sana. Soyeon mengatakan kalau ia akan segera kembali dan menyuruh Dalho untuk berlatih keras sampai ia kembali. Tiba-tiba kembang api meledak dengan indahnya. Dalho mencoba mengambil foto mereka berdua, namun tiba-tiba Dalho mendapatkan ciuman dari Soyeon guys. Dan kini Soyeon telah pergi. Dan di sisi lain Dalho tampak sedang berpose untuk fotonya yang akan dijadikan sampul album dan iklan. Di studio, Jong Jun tampak sedang memikirkan nama panggung yang cocok dipakai oleh Dalho. Lalu dipilihlah nama Bongfil sebagai nama yang cocok dan sejak hari itu nama panggung Dalho adalah Bongfil. Setelah itu Pak Cho mempromosikan Bongfil ke beberapa awak media. Di sisi lain ternyata Soyeon sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit guys. Ternyata ya itulah alasan Soyeon keluar dari agensi. Akhirnya kabar baik pun mereka dapatkan. Jong Jun mengatakan kalau Bongfil akan tampil di televisi. Tentu saja itu membuatnya gugup. Dan sebenarnya ia masih malu membawakan musik Pongjak di panggung guys. Saat acara akan dimulai, Bongfil sedang berada di bilik make up artis dan ia melihat Taesong si Raja Pongjak bersama mantan atasannya di klub dulu. Ia pun kabur ke ruangan sebelah karena tak ingin ketahuan. Ia meminta pada Perias untuk menebalkan make upnya agar orang tak mengenalinya dan benar saja guys. Perias membuat bedak yang tebal di mukanya yang membuatnya terlihat seperti hantu. Saat namanya dipanggil oleh MC, Dalho pun tampil menggunakan topeng sobat. Ia beralasan pada MC agar dirinya menjadi misteri agar orang penasaran. Di sini ia membawakan lagu Pongjak yang benar-benar indah dengan gerakan yang pas dan sesuai irama musik. Hal itu dilihat oleh rekan bandnya dulu yang sedang nonton acara itu di televisi.
Setelah acara selesai, Bong Phil menjadi sangat viral di internet karena performanya di panggung tadi guys. Jong Jun juga mendapat tawaran untuk jadwal minggu depan. Tentu hal itu membuatnya senang ya kan. Bersamaan dengan sangat terkenalnya Bong Phil, agensinya pun menjadi besar. Kini Bong Phil adalah seorang penyanyi pongjak terkenal di negeri itu. Seluruh penggemarnya menggunakan topeng sepertinya. Jadwal manggungnya sangat padat guys, fans yang banyak ia dapati. Tentu itu membuat Taesong merasa kesal padanya. Soyeon pun melihat penampilan Bong Phil di televisi saat merawat ibunya di rumah sakit. Di sini sepertinya ia tak suka dengan penampilan Bong Phil yang menggunakan topeng saat membawakan musik pongjak. Jong Jun telah punya kantor yang baru. Nasib mereka telah berubah karena Bong Phil. Di sini ia mendapatkan telepon dari Pak Oh yang ingin bertemu dengan Bong Phil. Tapi guys, di sini jadwal Bong Phil sangatlah padat. Tibalah mereka di rumah Pak Oh. Di sana juga ada anaknya yang ngefans banget dengan Bong Phil. Ia meminta untuk melihat wajah Bong Phil karena ada rumor yang beredar kalau di balik topeng itu Bong Phil punya wajah yang tampan guys. Yap, awalnya Jong Jun menolak untuk menunjukkan wajah Bong Phil. Namun ya kan, lagi-lagi karena itu suruhan Pak Oh, ia mengiyakannya. Saat Bong Phil membuka topengnya, ternyata itu adalah Pak Cho guys, dan membuat anak Pak Oh kecewa melihat wajahnya dan menyuruhnya untuk tetap menggunakan topeng itu. Suatu hari, rekan band rock Bong Phil yang dulu mendatangi kantor agensi Bong Phil untuk bergabung dengannya dan mengancam akan membongkar identitas Bong Phil guys. Tapi Pak Cho mengusir mereka dari sana. Setelahnya Soyeon juga datang dan meminta untuk bertemu dengan Bong Phil. Pak Cho pun mengatur jadwal mereka untuk bertemu di sebuah kafe karena saat ini jadwal Bong Phil sangat penuh. Saat di kafe, Bong Phil datang dan saat itu banyak penggemarnya di luar kafe yang ingin minta tanda tangannya. Soyeon memintanya untuk melepaskan topeng itu. Namun Bong Phil menolak karena orang tak akan mengenalnya jika tak menggunakan topeng itu. Soyeon kemudian mengatakan kalau dia rindu Dalho, bukan Bong Phil. Soyeon menjelaskan kalau Bong Phil bernyanyi tentang cinta, tapi Bong Phil berbohong pada dirinya sendiri dan semua orang. Bong Phil yang tidak terima dengan omongan Soyeon pun berdiri dan membuat orang di sekitarnya melihat mereka. Soyeon kemudian pergi dan Bong Phil tak bisa berbuat apa-apa selain merenungi perkataan Soyeon barusan. Dalho mencoba menelpon Soyeon, namun tak mendapat jawaban guys. Tiba-tiba ibunya menelpon dan mengatakan akan menyusulnya ke Seoul. Di kantor, Pak Cho kena marah guys oleh Jong Jun karena Bong Phil masuk koran dan diberitakan terlibat skandal karena bertemu Soyeon di kafe waktu itu. Pak Cho pun menelpon Soyeon dan berbohong padanya dengan mengatakan Bong Phil tidak akan menemuinya lagi. Ternyata Bong Phil mendengar pembicaraan itu. Ia marah padanya dan pergi mencari Soyeon di kampungnya guys. Bong Phil mengatakan kalau ia adalah Dalho yang dulu dan masih sama seperti dulu. Soyeon mengetahui apa maksud kedatangan Bong Phil untuk mengklarifikasi perkataan Pak Cho padanya. Lalu ia pergi meninggalkan Dalho dengan begitu sedihnya. Saat sampai di apartemennya, ternyata sang ibu telah berada di sana duluan. Ia dimarahi oleh ibunya karena telah pergi tanpa bilang-bilang. Ibunya heran dari mana ia mendapatkan semua barang mewah yang ada di apartemennya. Dalho lalu mengatakan kalau dia adalah Bong Phil yang terkenal itu sambil menyanyikan lagu andalannya. Tentu itu membuat ibunya kaget guys. Di sebuah kafe, saat itu Bong Phil tidak menggunakan topeng dan mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang menggosipkannya alasannya menggunakan topeng itu guys. Lalu ia keluar dan melihat poster besarnya yang menggunakan topeng sambil memikirkan sesuatu. Ia lalu menemui rekan bandnya dulu dan mengatakan kalau ia akan mempekerjakan mereka. Di sini mereka mengajak Bong Phil untuk kembali ngerok bersama mereka. Namun Bong Phil mengatakan kalau pongjak adalah musik yang lezat. Saat orang mendengarkan, tersenyum dan bertepuk tangan bersama, maka itu musik yang bagus. Sontak perkataan itu ya kan membuat mereka terdiam guys. Nah, di suatu malam, Taesong sedang makan malam bersama produser acara televisi dan bertanya tentang penghargaan musik terbesar yang akan diselenggarakan. Di sini ia tahu kalau Bong Phil akan mendapatkan penghargaan artis baru terbaik. Lalu bertanya, apakah hadiah utama Grand Prize masih di tangannya? Pak Oh pun mengatakan semua dilakukan secara real time melalui telepon, jadi ia tak bisa membantu.
Malam penghargaan pun tiba guys. Banyak artis penyanyi yang hadir saat itu untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Saat itu Taesong si Raja Pongjak mendapatkan banyak tepuk tangan oleh para penonton karena penampilannya yang luar biasa. Tibalah saatnya Bongfil yang tampil dengan lagu barunya, dan lagu itu ia ciptakan sendiri untuk Soyeon, wanita yang ia cintai. Soyeon juga menyaksikan penampilan Bongfil di televisi. Terpesona oleh penampilannya sampai tak bisa berkata apa-apa. Di tengah-tengah lagu, Bongfil lalu berkata jujur pada semua orang yang menontonnya. Dia mengatakan alasan sebenarnya ia memakai masker itu adalah karena awalnya ia malu menyanyikan musik Pongjak dan ia membuka topengnya guys. Semua penonton tentu kaget ya kan. Ia juga mengatakan sekarang ia bisa bernyanyi dengan kepala tegak meskipun Soyeon tidak bersamanya saat itu. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu pemberian penghargaan. Dan akhirnya dengan total perolehan suara 64%, pemenang utama Grand Prize Anugerah Musik 2006 jatuh kepada Bongfil, si penyanyi bertopeng misteri. Setelah malam penghargaan, kini kafe sang ibu Dalho pun ramai dikunjungi orang-orang guys. Di sisi lain, Bongfil pergi ke rumah Soyeon untuk menemuinya. Soyeon tampak senang dengan kehadiran Bongfil. Dan kini, Bongfil adalah seorang bintang yang sangat terkenal. Ia membawakan musik Pongjak di pentas-pentas nasional dan juga sukses memadukan musik Pongjak dengan aliran rock. Yap guys, sampai di situ cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Highway Star. Film yang mengangkat genre komedi romantis yang dibalut dengan musik ini dibintangi oleh Babang Kocak Cha Taehyun guys. Selain itu ada juga Lee Soyeon dan Im Chae-moo. Film dengan durasi 1 jam 54 menit ini merupakan sebuah drama komedi musikal yang disutradarai oleh Kim Sang-chan dan Kim Hyun-soo. Highway Star dapat dikatakan sebagai film yang emosional, menghibur dan menyentuh hati. Film ini berhasil menyajikan kisah-kisah kehidupan yang bermakna dari berbagai karakter dan alur cerita yang saling terkait memberikan kehangatan dan kedalaman pada film ini. Aspek musikal dalam film ini sangat menonjol dan mengesankan. Adegan-adegan bernyanyi penuh semangat dan penuh emosi, dan penampilan para pemeran saat menyanyikan lagu-lagu indah ini memberikan momen yang mengharukan dan menghibur. Juga menambah pengetahuan baru tentang musik lawas Korea. Secara keseluruhan, Highway Star adalah film Korea Selatan yang rasanya layak banget ditonton guys. Terutama bagi pecinta drama musikal dengan sentuhan komedi romantis dengan pesan yang positif dan menginspirasi. Akting yang kuat, momen musikal yang mengharukan, dan kisah yang menyentuh hati membuat film ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menggugah perasaan. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Highway Star 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.